Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di Ainjus NTB. Vaksin booster atau vaksinasi ketiga di Lombok meningkat dan diserbu warga karena sebagai syarat untuk mudik lebaran. Antusiasme warga Dusun Jagerage, Desa Jagerage Indah, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, terlihat saat mengikuti vaksinasi booster setelah pemerintah memutuskan vaksin booster menjadi salah satu syarat mudik lebaran. Bahkan warga rela mengantri untuk mendapatkan vaksin booster. Sehat, nggak ada masalah soalnya beneran. Kalau umpama ukurannya, ya kalau orang-orang bilang susah gitu, sakit gitu, enggak, yang ngerasain soalnya enggak. Tapi intinya untuk mempermudah untuk mudik gitu ya? Ya intinya gitu aja sih, karena tuh kan dari pertama juga dia sudah mikir dari sebelum ada kita bebas rapid nih kan, kita ada mikir gini, harus pokoknya yang penting kita vaksin aja sudah, nggak ada salahnya kan kita vaksin ngikuti pemerintah apa aja. Gerai vaksinasi ini merupakan vaksin booster serentak seluruh Indonesia, khusus di Lombok Barat dipusatkan di Desa Jagerage Indah dan Satgas menyiapkan 50 dosis vaksin. Untuk kegiatan vaksinasi vaksinasi 3 booster di Lombok Barat ini memang dia terkendala masih kecil, bukan karena tidak melaksanakan, tapi jenjang waktu dari dosis 2 ini ke 3 itu masih belum waktunya, sehingga dia mengambil dosis 2 yang sudah memenuhi waktunya untuk dosis 3. Dari data yang ada, capaian vaksinasi khusus di Kecamatan Kediri untuk dosis pertama mencapai 100%, kemudian untuk dosis kedua 82%, dan vaksin dosis ketiga mencapai 4%. Dari Lombok Barat, Muzakir, Ainjus memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, sejumlah lokasi vaksin gratis di Kota Mataram dipadati warga kendati diberlakukan di malam hari, terutama mereka yang akan vaksin ketiga atau vaksin booster dan menjadi salah satu syarat agar bisa mudik lebaran. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, warga Kota Mataram memadati tempat-tempat vaksin booster yang dilaksanakan oleh Kodam 9 Udayana melalui Rumah Sakit Angkatan Darat. Sedikitnya 2 lokasi yang menjadi sasaran tempat vaksin, yaitu Pusat Perbelanjaan Mataram Mall dan Mall Epicentrum, termasuk juga di kantor-kantor kelurahan yang ada di Kota Mataram. Khususnya pada bulan suci Ramadan, pelaksanaan vaksin yang dipusatkan di pusat perbelanjaan dilaksanakan pada malam hari setelah umat Islam melaksanakan buka puasa. Dipilihnya pusat perbelanjaan sebagai lokasi vaksin agar masyarakat yang sedang berbelanja kebutuhan puasa dan lebaran bisa sekaligus melakukan vaksin gratis dengan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk saja. Dr. Sabrina menjelaskan, petugas melayani masyarakat tidak saja untuk vaksin booster, tapi melayani juga untuk vaksin pertama dan kedua, di mana setiap harinya melayani minimal 100 orang. Target sehari itu kurang lebih 100 ya kita untuk satu hari, tapi kadang-kadang juga lebih. 1, 2, 3 dan 1, 2 dan 3 itu boosternya ya. Bukanya itu kalau di Mataram itu dari jam 7 sampai dengan selesai. Jadi kalau sampai habis pasiennya baru kita tutup. Pelayanan vaksin gratis selama bulan Ramadan ini dilaksanakan di beberapa pusat perbelanjaan mulai dibuka jam 7 malam setelah buka puasa sampai selesai seluruh warga yang sudah mendaftar untuk divaksin di hari itu. Dr. Sabrina menghimbau masyarakat Kota Mataram untuk mendatangi tempat-tempat vaksin gratis tersebut yang rencananya akan dilaksanakan hingga menjelang akhir bulan Ramadan mendatang. Dari Mataram, Romi Ardi melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menangguhkan penahanan tersangka pembunuhan begal di Lombok Tengah dengan pertimbangan karena tersangka melakukan perbuatan overmatch atau membela diri saat akan dibegal. Penangguhan penahanan Murtade tersangka pembunuhan begal dikabulkan dan penangguhannya telah dilakukan pada Rabu kemarin. Penangguhan penahanan oleh pihak kepolisian ini berdasarkan pertimbangan tersangka melakukan perbuatan overmatch atau membela diri saat akan dibegal. Meski demikian,
Murtade tetap berstatus sebagai tersangka pelaku pembunuhan begal dan sewaktu-waktu bisa dihadirkan saat perkaranya disidangkan di pengadilan. Proses tetap berjalan, nanti kalau penyidik membutuhkan informasi atau keterangan dari Murtade akan dipanggil untuk melakukan pemeriksaan atau kegiatan lain. Tapi pihak keluarga menyambut gembira nih. Ya alhamdulillah benar, kan masih ada rekonstruksi, kan masih ada proses kegiatan verbalisme dari berkas perkara itu masih ada. Contohnya rekonstruksi kan harus dihadiri oleh pelaku dan korban. Sebelumnya pihak keluarga mengajukan penahanan Murtade karena dirinya merupakan korban pembegalan TKP Lombok Tengah. Dikabulkannya penangguhan penahanan Murtade, tersangka pembunuhan begal disambut rasa syukur dan gembira oleh keluarga. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.